Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama-sama dengan kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus bagi jemaat untuk dapat mempersiapkan roti dan anggur supaya dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh hambanya, Pastor Hizkia Setiawan. Berikut informasi gereja untuk minggu ini. Pastoral Ministry mengajak Anda yang terpanggil untuk melayani di bidang konseling dan memiliki background psikologi, mari melayani bersama dengan kami. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Pastor John Lumban Raja. Ikuti selalu podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa pukul 19.30 di YouTube channel Rock Surabaya. Kami mengajak jemaat untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam Breakthrough Pray and Worship Night setiap hari Jumat jam 7 malam di Rock Royal Residence. Telah dibuka pendaftaran Rock Journey Disciple Class. Kelas akan dimulai tanggal 4 Oktober setiap hari Selasa jam 7 malam via Zoom. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan ke nomor rekening gereja atau scan QR Code berikut. Mari kita dengarkan suara gembala minggu ini. Saudara warga kerajaan yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita mengalami suffering? Ya saudaraku, terutama kalau suffering for Christ, firman Allah berkata itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kita dalam tahun the multiplied grace. Karena kasih karunia, grace itu bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi dapat kehormatan, menderita karena nama Kristus. Tapi ketika kita menderita, Yakobus pasal 5 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ditunjukkan seperti petani. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar, dia tekun sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita tahu bagaimana hujan musim semi itu saudaraku, itu sekitar April, Maret, lalu kemudian September, Oktober saudara ya, itu hujan musim gugur. Dan hidup ada musimnya. Tuhan adalah Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Di dalam bahasa Mandarin perkataan ketekunan itu adalah a knife in the heart. Jadi pegang, ya sakit rasanya, tapi dia pegang gagangnya ya. Tekun saudaraku, seperti petani. Tapi juga bersabar meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa pengharapan kita? Our blessed hope, kedatangan Tuhan Yesus. Kemarin kita mendengarkan seorang saudara yang adalah seorang bupati yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ketika dia menghadapi demo yang berulang-ulang saudaraku, dia berkata, aku cuma menantikan kedatangan Tuhan. Dan terbukti, dia keluar berkemenangan saudara. Yang tidak boleh bersungut-sungut saling mempersalahkan, ayat 9. Supaya jangan dihukum. Setiap kata-kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan? Ya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Lalu siapa yang kita teladani? Para nabi. Siapa orangnya? Ayub. Kami menyebut mereka berbahagia, mereka yang telah bertekun. Sebab janji Tuhan itu karena iman dan ketekunan, saudaraku ya. Iman dan kesabaran. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Allah baginya. Katakan akhirnya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Jujur, tulus, ya saudaraku. Dan menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Kurang apa lagi saudara? Tapi apa yang terjadi? Dalam satu hari, seluruh perusahaannya hancur dan terutama 10 orang anaknya. Itu mati saudaraku. 7 putra, 3 putri. Dan saudaraku, bukan cuma itu, iblis juga menyerang tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya penuh borok. Punya bisul satu aja susah, ini seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak mengutuk, tetapi kemudian dia bingung. Karena apa? Dia kira itu Tuhan. Sebab dikatakan fire from heaven. Api datang dari langit, ya, yang membakar ladangnya, ternaknya. Kemudian angin. Saudara tahu kalau saudara membaca klausul daripada asuransi,
Segala malapetaka di bumi dikatakan act of God. No. Saudara tahu dalam kitab Ayub dijelaskan. Cuma waktu Ayub tidak ngerti bahwa malapetaka datang dari iblis. Penyakit datang dari iblis. Tuhan datang membawa keselamatan dan kesembuhan. Karena itu bertekunlah, a knife in the heart. Biarlah kita bertekun dan bersabar. Kita belajar kitab Ayub. Kalau kita baca ayat pertama, kedua, kita akan bingung dan selanjutnya. Tapi baca ayat-ayat terakhir, Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya 10 di bumi, 10 di sorga, saudara ya. Tapi istrinya tidak berubah loh, saudaraku ya. Jangan ganti-ganti istri ya. Tuhan memberkati kita. God bless you. Warga kerajaan, bertekun seperti Ayub. Tuhan memberkati. Demikian suara gembala pada minggu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Engkau menyertai kehidupan kami. Kami datang, Tuhan, kami mau beribadah, kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu juga nanti yang akan disampaikan boleh benar-benar membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Kurang dengar suaranya ya. Shalom. Saya percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, ketika kita membawa hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan, maka kuasanya dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Mari bawa hati saudara. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin saat ini engkau membawa bebanmu, engkau membawa sakit penyakitmu, engkau sudah putus asa dengan hidupmu. Tuhan katakan jangan pernah menyerah. Aku Allah yang setia, yang tidak pernah menyerah atas hidupmu. Aku akan memulihkan engkau ketika engkau percaya. Siang hari ini ketika engkau menyanyikan pujian ini dengan segenap hati, ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas hidupmu, maka engkau akan dipulihkan. Sakit penyakitmu akan disembuhkan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan sorak-sorak buat Tuhan.
atas hidup kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau ada kemenangan. Amin. Bersama dengan Engkau kami tidak akan pernah takut menghadapi hidup ini. Kami punya Tuhan Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan kasih-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi dengan iman percaya katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan teriak sama Tuhan, minta pertolongan Yesus, satu-satunya kekuatan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yang percaya katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Mari bersorak-sorai, sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Yang percaya sorakan haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, come on. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Sebut nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Siapa buat Tuhan? Come on. 1, 2, 3, go. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke
negerimu. Nama Yesus, Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya ceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, semua siap lompat. One, two, come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Nyatakan kedahsyatan Yesus. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya, sebab kami percaya Tuhan, gak ada nama lain selain daripada Yesus yang paling ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, beri sorak-sorai bagi pria buat Tuhan kita. Woo! Here we go. Dengan satu suara kamu katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Come on church, let's declare. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready? Let's jump with me, come on. Go. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Lebih kompak katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Royal Church, sing with me. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah. One more time, come on, sing. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari tepuk tangan lebih kompak lagi untuk Raja kita. Here we go.
sebab kau sumber kami. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Thank you Lord. Haleluya. Apa kabar saudara, Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa. Kadangkala kita kalau ditanyain sama orang, kalau misalnya ditanyain apa kabar hari ini, kadang kita menutupi rasa sakit kita itu dengan kayak kabar saya luar biasa. Tapi kadangkala ketika kita datang ke Tuhan, it's okay to be not okay. Sebab mungkin kondisi kita mungkin tidak memungkinkan untuk kita bersyukur, tapi saya percaya bahwa ketika kita datang hari ini, bukan karena kondisi yang membuat kita datang, bukan karena kondisi untuk kita bersyukur. Karena saya percaya ketika kita bersyukur, itu cukup hanya dengan mengetahui bahwa Tuhan itu indah dan Tuhan itu baik. Mari siapkan hati kita masuk lebih dalam hadirat-Nya. Thank you Jesus. We want to worship you this day, Lord. Because you're amazing, because you're wonderful. Thank you, Father. Jesus, beautiful Savior, the God of all natures, you're the Lamb of God, Lamb of God. You're holy. You're the one who blessed the Redeemer. Yes, let's declare. All the heavens shout your name. All creation bow, all creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, the God of all majesty, risen King, you're the Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Let's declare. All the heavens shout your name. All creation bow to worship
above every name, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. One more time, let's declare. I will sing for. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, your name above every name, Jesus, your name above every name, Jesus. We worship you. You're the one who saved my life. 'Cause your grace is enough. Your grace is enough. There is no one like you, Lord. You're the one wonderful. No one can compare to you. No one can compare to you, Lord. No one, there's no one. Gak ada yang lain yang sanggup dibandingkan dengan nama-Mu ya Tuhan. Thank you, Lord. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Come on, church, let's sing. I will sing forever, Jesus. This is our declaration, Jesus. Amen. And I will sing for. I will
Biar telinga kami dengar pujian kami hari ini Tuhan. Biar telinga kami dengar bahwa kami deklarasi, kami cinta sama Tuhan hari ini. Thank you, Lord. I will sing, Lord. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Thank you, Lord. Shalom warga kerajaan. Jumpa lagi bersama saya Hizkia Setiawan. Saya biasanya jadi greeter dan hari ini terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya. Kesempatan dari Gembala Rock Surabaya bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya Hizkia Setiawan, perkenalkan. Dan saya melayani di KGC Surabaya bersama rekan-rekan sepelayanan saya. Ada Pastor Andrew Juwana, ada Nancy Piri, ada Maria Lipesik dan beberapa rekan-rekan yang lain. Saya mengembalakan di sana. Dan hari ini saya juga mau memperkenalkan, saya memiliki 1 istri dan 2 anak. Jangan kebalik saudara. Istri saya Devi Ingkiriwang, asli Manado. Dan 2 anak saya, yang pertama Gideon Immanuel Setiawan dan Karis Immanuel Setiawan. Well, hari ini saya mau sharing, ayatnya diambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 20. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Saya men-encourage semua warga kerajaan untuk buka di rumah dan ikut membaca bersama saya. Saya kasih waktu 10 detik ya. Oke. Terus buka, cari Matius 4 ayat 18 sampai 20. Sekali lagi saya meng-encourage warga kerajaan untuk sama-sama membaca dengan saya. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, hari ini kita akan saya akan benar-benar mengempasis, saya akan benar-benar menekankan khususnya di ayat yang ke-19. Well, gini saudara, saya adalah orang asli Situbondo. Ya mungkin ada yang nonton ini orang Situbondo dan lagi ada di Situbondo. Saya orang Situbondo, saya asli Situbondo. Dan papa mama saya, orang tua saya juga masih ada di Situbondo. Nah, salah satu yang saya paling rindukan ketika hidup di dalam perantauan, ketika ya sekarang saya termasuk hidup dalam perantauan ya, saya ada di Surabaya, sedangkan asli saya di Situbondo. Satu hal yang saya rindukan dari Situbondo itu adalah masakan dari mama saya. Mama saya sangat jago masak, sangat jago masak. Ini bukan karena saya anaknya ya, ini diakuin oleh beberapa saudara-saudara kami, ya kan, keluarga besar kami diakuin, khususnya kalau masak mie mama saya dan masak babi kecap, itu enak banget. Dan juga mama saya ini jago, kejagoan mama saya untuk memasak ini itu diakui oleh warga Situbondo juga. Beberapa orang Situbondo tahu bahwa mama saya kalau masak itu enak. Nah, beda dengan saya ini suka masak, tapi masakan saya itu hanya cocok untuk dikonsumsi pribadi. Saya takut kalau saya ngasih ke orang itu, saya takut sekali. Karena saya takut tidak cocok. Masakan saya tidak cocok dengan lidah dari orang lain. Karena saya cuma bisa masak dan saya suka memasak. Itu aja. Nah, karena saya cuma hobi, jadi kadang-kadang saya naruh bumbu itu sembarangan, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah saya masak dan ada mama saya di sana, mama saya akan selalu ngomong kayak gini, "His, kalau saya lagi masukin bumbu agak sembarangan gitu ya, pokok ada bumbu dapur, saya masukin tuh." Nah, mama saya selalu bilang gini,
Ini nasihatnya. Kok pakai itu? Bukan pakai aneh. Wah, ini pakai istilah situ Bondo. Itu bukan pakai aneh itu. Masakan A bumbunya seperti itu bukan pakai aneh. Maksud mama saya adalah itu bukan seharusnya. Untuk masakan A, untuk masakan mie goreng tidak seharusnya menggunakan bumbu tersebut. Saudara nangkep ya? Nah, mari kita sama-sama renungkan, bukan pakai aneh. Mari kita renungkan ini. Seringkali dalam kehidupan rohani kita juga mengalami hal yang seperti ini. Dan celakanya kita tidak sadar dan justru menikmati apa yang seharusnya tidak kita kerjakan dan yang menjadi rancangan Allah dalam kehidupan kita. Coba kita renungkan sama-sama hari ini. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Berapa lama kita sudah menyandang warga kerajaan Allah? Berapa lama kita tahu bahwa kita ini adalah murid Kristus? Ada yang dari lahir, ada dari yang masa mudanya, atau ada dari masa kanak-kanak, atau baru saja, baru 2 sampai 3 tahun. Dan pertanyaan terakhir, seberapa jauh kita sudah bertumbuh di dalam iman kita? Jangan-jangan, kita renungkan sama-sama, jangan-jangan kita sedang hidup seakan-akan kita sedang berlari di atas treadmill. Seakan-akan kita ada gerakan untuk berlari, tetapi secara posisi kita nggak kemana-mana. Kita capek untuk melakukan gerakan secara fisik, kita melakukan gerakan secara berlari, tapi posisi kita tidak berubah. Tidak berubah sama sekali. Kita sama sekali tidak mengalami pertumbuhan dan justru kita berkutat pada sebuah hal yang membuat kita capek. Dan apa yang kita lakukan itu mubazir, saudara. Jangan-jangan nih, kita akan masuk nih di bulan ini adalah suffering for the king. Ya kan? Jangan-jangan, mari kita renungkan hal ini. Jangan-jangan kita sedang mengalami penderitaan itu hasil dari tindakan kita yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu seakan-akan kita melakukan untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu yang seakan-akan menurut kita, yang menurut kita baik, tetapi itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Wow, mari hari ini kita sama-sama renungkan. Tuhan memanggil kita semua, saudara dan saya, bapak ibu dan saya, sebagai murid Kristus. Dan sebagai murid, fokus utamanya adalah pada sang guru. Mungkin kita sering kali ya, sudah sering sekali kita mendengar tentang, wah kita ini murid Kristus. Yesus adalah guru sejati kita. Yesus adalah guru yang agung dalam kehidupan kita. Namun, pengetahuan kita hanya sebatas pengetahuan saja. Kita tahu, oh ya, Yesus sebagai guru. Posisi kita adalah murid. Namun kita gagal benar-benar mengerti arti dari panggilan ini. Perhatikan ini, Bapak Ibu. Saat kita gagal dalam mengerti esensi kebenaran, maka kita akan salah dalam mengaplikasikan esensi kebenaran di dalam kehidupan. Sehingga yang terjadi adalah kita gagal mencapai tujuan yang Allah sudah rancangkan di dalam kehidupan kita. So, hari ini, mari saya mengundang Bapak Ibu, kita sama-sama, termasuk saya, kita sama-sama menelaah lebih jauh apa yang dimaksud Tuhan waktu Tuhan memanggil kita menjadi muridnya. Apa yang Tuhan ingin nyatakan atau Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin ubahkan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil kita sebagai muridnya. Saya akan bagi 3 poin sermon saya. Yang pertama adalah God change our heart. Yang kedua adalah God change our head, our mind. Kepala kita, isi kepala kita, pemikiran kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah God change our hand. Kita masuk ke poin yang pertama. God change our heart. Nah, Bapak Ibu, budaya yang berkembang pada saat itu, budaya yang berkembang pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya, yang pertama ini kan yang ditemuin adalah Simon, Petrus, dan Andreas. Budaya yang berkembang pada saat itu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Orang Yahudi dari masa kecilnya itu sudah dilatih, sudah diajar untuk belajar Taurat. Sama kalau kita nih. Kalau kita kan punya anak usia kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun itu sudah mulai disekolahkan kan. Ada PG,
ada TK, ya kan. Sekarang kan namanya KG, ya kan. KG, ada TK, terus sudah itu masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, kuliah, S2, S3, nah seperti itu. Nah, itu pendidikan formal kita seperti itu. Nah, tetapi kalau orang Yahudi itu memiliki sebuah pendidikan dari mereka masa anak-anak, mereka sudah dididik untuk belajar Taurat. Nah, dan cara mereka belajar itu seperti ini. Anak-anak ini diminta untuk mencari guru mereka. Mereka diminta untuk cari guru. Jadi mereka tahu nih, orang tuanya nih tahu guru-guru siapa yang terkenal, guru-guru siapa yang capable, yang bagus untuk mengajar. Ada beberapa profil guru-guru dan anaknya itu dikasih ke guru-guru ini. Ya, jadi istilahnya adalah murid mencari guru. Nah, pada satu titik tertentu, pada satu tingkatan tertentu, itu bukan lagi murid yang mencari guru, tetapi sang guru yang mencari murid. Nah, ini titik yang paling atas, saudara. Ini titik yang paling tinggi. Kalau kita ngomong ini sudah masuk S3-nya gitu. Masuk S3, gelarnya sudah dokter gitu ya. Sudah doktor, sudah profesor. Itu adalah sang guru itu yang mencari murid. Dan kalau seorang guru sudah menentukan muridnya, itu berarti murid tersebut memiliki bakat. Murid tersebut itu pasti berprestasi. Guru-guru yang hebat ini, rabi-rabi yang hebat ini tidak akan menunjuk murid yang biasa-biasa saja. Karena itu berhubungan dengan reputasi sang guru. Ya kan, bayangin kalau dia ngambil orang yang biasa-biasa saja, wah itu bakal susah untuk mengajarnya, dan nanti yang dihasilkan pun itu kemungkinan itu biasa-biasa saja. Makanya beberapa guru ini berlomba-lomba untuk mencari murid-murid yang berprestasi dan hebat. Mereka akan dipanggil, ayo ikut aku jadi murid. Ikut aku untuk jadi muridku. Seperti itu. Nah, perhatikan ini. Petrus dan Andreas ini mendapatkan privilege yang luar biasa. Yesus dikenal sebagai seorang guru. Yesus dikenal sebagai seorang rabi. Dan pada saat itu, Yesus sudah mulai viral. Banyak orang yang mengenal Yesus. Karena Yesus sering mengajar di rumah-rumah ibadat. Ya kan? Dia melakukan pelayanan. Dan orang banyak sudah tahu tentang Yesus. Dua murid ini. Murid yang pertama ya, Petrus dan Andreas. Mendapatkan privilege. Karena apa? Yesus yang mendatangi mereka. Dan Yesus yang memilih mereka. Yang mengajak mereka untuk menjadi muridnya. Tetapi yang luar biasa adalah gini. Coba perhatikan latar belakangnya. Di mana Petrus dan Andreas ini ditemukan oleh Yesus. Mereka ditemukan di tepi danau Galilea. Mereka ditemukan pada waktu apa? Mereka mencari ikan. Mereka sedang melakukan tugas mereka sebagai nelayan. Artinya gini, kalau saya boleh simpulkan secara umum ya. Artinya gini, pada dasarnya mereka berdua bukan murid favorit. Kalau mereka murid favorit, mereka berada di dalam ruang belajar. Entah itu dalam ruang belajar yang terbuka ya, di alam atau di dalam sebuah ruangan dan dimanapun. Mereka tidak sedang belajar. Tetapi toh demikian. Seorang guru yang luar biasa, dia datang dan memberikan privilege kepada Petrus dan Andreas. Bisa jadi, tidak ada satu orang guru pun yang menginginkan Petrus dan Andreas untuk jadi muridnya. Tetapi beda dengan Yesus. Dia datang, dia benar-benar menemui dua orang ini. Dan dia katakan, mari ikutlah aku. Hari ini, dari bagian ini, mari kita renungkan bagian ini. Tuhan Yesus datang dan memilih Petrus serta Andreas, serta murid yang lain, bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapa dia. Tuhan memilih kita semua, bukan karena kita baik dan hebat, tetapi dia memilih kita karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yesus datang pada Petrus dan Andreas bukan karena siapa mereka,
Tetapi Yesus datang kepada mereka dan memilih mereka, mengajak mereka untuk mengikuti Yesus. Karena apa? Siapa Yesus? Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kuasa. Tetapi dia datang untuk menemui Petrus dan Andreas dan memberikan privilege itu. Memberikan suatu penghargaan buat mereka untuk mengikuti Yesus. Sekalipun ya, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya nggak tahu latar belakang saudara dari keluarga seperti apa, dosa apa yang pernah saudara buat, kesalahan atau kebodohan apa yang pernah saudara buat. Tidak ada satupun latar belakang yang terlalu hancur, yang terlalu buruk, yang menghalangi kasih Tuhan untuk datang padamu dan memilih hidupmu. Jika saudara hari ini mendengar berita ini, tangkap dan biarlah kasih Tuhan menjamah hidupanmu. Tuhan datang dan berkata kepadamu, mari ikut aku. Dia tidak pernah melihat masa lalumu. Justru Tuhan ingin memberikan masa depan yang penuh pengharapan di dalam kehidupanmu. Dengan apa? Mengikut dia. Sekali lagi, pesan ini sampai kepada saudara bukan karena siapa saudara, bukan karena siapa Bapak Ibu, tetapi karena siapa dia. Dia Raja kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, dia Sang Raja datang bertemu kita semua. Pun seperti ini saudara. Di satu sisi, Tuhan memilih kita. Bukan juga karena kita hebat. Bukan karena kita bertalenta. Bukan karena kita ini superior. Bukan karena kita ini pintar. Bukan karena kita luar biasa dalam kehidupan kita. Luar biasa baiknya. Luar biasa murah hatinya. Makanya Tuhan pilih kita. Mari sadari satu hal saudara. Mari sadari satu hal. Semua ini karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua ini karena apa? Karena Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya. Sekali lagi, ini bukan tentang kita. Tetapi siapa yang memilih kita? Tuhan yang berinisiatif memanggil saudara dan saya. Tuhan yang memiliki inisiatif untuk datang dalam kehidupanmu. Bukan, Tuhan tidak tertarik dengan kebaikan kita. Tuhan tidak tertarik dengan talenta kita. Toh, mari kita renungkan sama-sama. Talenta yang kita punya, siapa yang kasih? Tuhan kan? Potensi yang kita punya. Apapun yang kita punya hari ini. Kedudukan, harta, dan apapun. Bukankah itu yang Tuhan yang juga yang anugerahkan? Hari ini, Tuhan pun tidak tertarik pada kebaikan kita. Dia datang dalam kehidupan kita. Karena siapa dia? Kalau saudara hari ini menikmati anugerah Tuhan dalam bentuk fisik, harta benda, kesehatan, potensi dalam kehidupan saudara, naikkan ucapan syukur pada Tuhan dan serahkan hidupmu. Tanggapi panggilannya untuk mengikuti dia. Dia datang dan menyentuh hatimu. Panggilan Tuhan itu menyatakan betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan tidak menghancurkan kita semua yang memiliki latar belakang yang sangat bobrok. Justru dia memberikan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Panggilan Tuhan juga tidak akan membuat kita tinggi hati, saudara. Karena kita tahu semuanya dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang manggil dan akan memilih kita untuk mengikuti dia, sia-sia semuanya. Apa yang kita punya sia-sia semuanya. Bahkan gini, mari kita renungkan. Mari kita renungkan hari ini ya. Kalau kita ngomong bahwa, Tuhan mau pakai aku karena aku ini orang baik. Aku berguna bagi kotaku, aku berguna bagi keluargaku. Wait a minute. Let me tell you. Saya mau sharing buat saudara seperti ini. Kebaikan kita seringkali bersifat manipulatif. Mari kita jujur dengan diri sendiri. Coba kalau kita ngomong bahwa kita orang baik, pantas Tuhan pakai kita. Pantas aku dipercayain oleh banyak hal. Di tengah tempat kerja, di gereja, dalam pelayanan, aku dipercayain banyak hal. Coba renungkan ini. Jangan-jangan kebaikan kita itu penuh dengan manipulatif seperti ini. Kita melakukan kebaikan supaya kita memperoleh kebaikan yang lain. Coba jujur dalam hatimu. Saya pun ketika saya menyiapkan ini dan saya menuliskan hal ini, saya cross check hati saya. Apakah kebaikan saya bertujuan untuk mendapatkan kebaikan yang lain? Kasih manusia itu cenderung manipulatif. Tetapi kasih Allah jelas penuh dengan inisiatif. Hari ini sadari satu hal bahwa
Tuhan memanggil kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bukan karena kita punya hati yang lurus, tetapi justru karena kasih Allah yang begitu tulus hingga Dia memanggil kita yang penuh dengan akal bulus agar diubahkan menjadi umat-Nya yang kudus. So hari ini panggilan Tuhan itu menyentuh hati kita. Latar belakang kita tidak menghalangi kasih-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Kebaikan kita pun tidak membuat hati Tuhan berkesan. Justru kita harus bersama-sama buka hati dan fokus kita kepada anugerah Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat sudut pandang yang lain. Segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang sudah hancur dalam kehidupan kita, Tuhan bisa ubahkan bagi kemuliaan namanya. Segala sesuatu yang kita terima, potensi yang kita terima, segala sesuatu yang kita punya hari ini, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini, jika kita sudah tahu bahwa Tuhan memilih kita berdasarkan kasih-Nya, dan kasih-Nya tersebut menyentuh hati kita, sehingga hati kita bisa berubah, kita sudah tahu nih, kita tidak lagi rendah diri karena latar belakang kita terlalu buruk, karena kita tahu kasih Tuhan menyentuh kita tidak lagi bisa tinggi hati karena kita punya banyak hal, kita punya potensi, kita punya harta, punya relasi dan segala macam, tetapi karena Tuhan yang memberikannya dan Tuhan memanggil kita untuk jadi rekan sekerjanya, untuk jadi muridnya, kita kembalikan semua pada Tuhan, hati kita diubahkan. Nah, selanjutnya apalagi yang Tuhan ingin ubahkan ketika Tuhan sudah menyentuh hati kita? Yang kedua, kita masuk poin yang kedua, kan God change our mind. Nah, poin yang kedua gini, saya ingat ketika saya jatuh hati pada istri saya. Waktu itu ketika saya kasmaran ya sampai sekarang pun saya kasmaran sama istri saya. Saya selalu memikirkan tentang dia, saya berusaha untuk mencari informasi tentang dia, saya berusaha mencari tahu apa yang dia suka, apa yang dia mau, apa yang dia nggak suka. Dan semua effort saya lakukan untuk mencari tahu tentang istri saya. Saya lakukan semua. Wah, karena apa? Saya sedang kasmaran, saya sedang jatuh hati sama istri saya. Nah, coba renungkan. Berapa banyak dari kita pernah mengalami rasa cinta yang seperti ini? Kita pakai bahasanya gini misalnya, cinta yang mula-mula. Berapa banyak dari kita seiring berjalannya waktu ya, kasih itu mulai pudar. Iya kan, kasih kita kepada pasangan kita, kepada saudara kita, kepada siapapun itu, bahkan kepada Tuhan. Apa sih penyebab utamanya? Penyebab utamanya adalah ketika kita berhenti mencari tahu tentang sosok yang kita kasihi. Ketika kita berhenti untuk mencari tahu, maka gini, hati tidak akan bisa terus mencintai ketika otak tidak lagi terisi oleh informasi dari pribadi yang kita kasihi. Kita gagal di sini. That's why, kalau saudara, dulu pernah gak sih berapi-api untuk Tuhan? Dulu pernah gak sih kita begitu semangat untuk melayani Tuhan, segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan, kita melayani Tuhan dengan menggebu-gebu, hati kita penuh dengan kegairahan untuk melayani Tuhan. Tapi ini, kita mesti sadarin satu hal. Ketika Tuhan Yesus datang kepada Petrus dan Yohanes dan Andreas, dia ngomong gini, mari. Setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Artinya, kita semua dipanggil untuk mengikuti sang guru dan belajar setiap apa yang diajarkan dan dikerjakan oleh sang guru. Nah, ini dia yang mesti kita sama-sama renungkan. Kita seringkali terlena oleh sebuah euforia di mana Tuhan menjamah kita dengan kasih-Nya. Namun hal tersebut hanya berhenti sebagai sebuah monumen dan tidak berlanjut menjadi sebuah movement. Kita suka dengan jamahannya, namun kita enggan berurusan dengan kebenarannya. Berapa banyak dari kita cari hadirat Tuhan, kita cari KKR. Well, gak ada yang salah tentang kita datang ke sebuah ibadah KKR. Itu sangat bagus. Tetapi kalau kita melekatkan hati kita, anugerah hadirat Tuhan itu kerasa. Kalau yang khotbah, kalau yang mendoakan itu adalah pendeta A, pendeta B, pendeta C. Kalau ke ibadah A, ibadah B, ibadah C, itu sangat menggugah kita dan segala macam. Harusnya kasih Tuhan itu menjamah kita ketika dalam sebuah ibadah. Harusnya diteruskan dengan apa? Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bukankah segala sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan, semua sudah tertulis lengkap di dalam Alkitab? Jangan sampai
Kita hanya euforia, menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita nggak mau mengerti tentang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita hanya ingin, oh yang penting Tuhan puaskan kehidupan kita. Mari saudara, seringkali kita akhirnya rohani kita turun, rohani kita gagal bertumbuh. Bahkan rohani kita mulai padam, api dalam hati kita mulai padam. Karena apa? Kita gagal merenungkan firman Tuhan. Saya yakin di setiap gadget kita itu ada aplikasi namanya aplikasi Holy Bible. Banyak sekali. Dan setiap hari itu ada namanya verse of the day. Ayat untuk hari ini. Saudara baca ayat itu saja dan renungkan. Dan gereja kita juga memberikan sebuah arahan kan. Hari ini baca apa, ya kan? Tanggal ini baca perjanjian lama, perjanjian baru. Ada Mazmur juga di sana. Mari kita sama-sama latih diri kita untuk baca. Supaya apa? Tuhan mengisi pikiran kita. Dan itu membuat hati kita terus berkorbar bagi Tuhan. Kadangkala kita sendiri terjerat pada, apa ya? Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu seperti apa? Saya suka sekali satu statement dari rekan pelayanan saya dan juga adik saya, Doni A2, yang menjabat sebagai koordinator multimedia sekota. Dia pernah sampaikan gini di dalam satu sermonnya. Rancangan Tuhan pada dasarnya itu gak pernah ribet. Justru kita yang terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri sehingga kita melihat rancangannya yang terlalu ribet di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyatakan rancangannya dengan luar biasa. Dan bahkan dia taruh Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk apa? Mengajar kita. Untuk mengarahkan kita hidup di dalam kebenaran. Nah hari ini, ketika firman Tuhan mengisi pikiran kita, pola pikir yang penuh dengan kebenaran akan berdampak pada hati yang semakin teguh untuk hidup tekun dan setia dalam mengiring Tuhan. Ini yang sama-sama kita harus lakukan. Ini yang membuat hati kita terus berkobar ketika apa? Kebenarannya menguasai kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah tahu Tuhan menjamah hati kita, kebenaran firman Tuhan mengisi kepala kita, mengisi pikiran kita, apalagi yang Tuhan ubahkan dalam aplikasi kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan ingin kerjakan? Apa sih yang ingin Tuhan ubahkan? Yang terakhir, poin yang terakhir, God change our hands. Pekerjaan kita Tuhan ubahkan. Perhatikan ini. Perhatikan bagian ini ya. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini berarti yang memiliki ide, yang memiliki kemampuan untuk mengubahkan dan memiliki kedaulatan penuh adalah Tuhan. Fokus utama kita adalah pada apa yang Tuhan rancangkan, yaitu menjadi penjala manusia. Fokus utama seorang murid adalah menyatakan kasih Allah yang sudah menjamah kita dan menyatakan kebenaran firman-Nya yang mengubahkan pola pikir kita. Fokus utamanya adalah menyatakan kasih Tuhan itu. Menyatakan bagaimana Tuhan menerima kehidupan kita, bagaimana Tuhan mengajak kita, membawa kita kepada rancangan yang mulia. Melalui apa? Tuhan mempercayakan potensi dalam kehidupan kita dan Tuhan membawa kita pada rancangannya yang mulia. Kita jadi rekan sekerja Allah. Dia panggil kita untuk jadi muridnya. Nah, hari ini seringkali ya kita menyodorkan keinginan kita, rancangan kita sendiri. Perhatikan ini sekali lagi. Akan kujadikan penjala manusia. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya Tuhan sendiri yang memiliki ide ini. Dan Tuhan saja yang sanggup untuk menjadikan kita penjala manusia. Masalahnya kita berlindung di dalam sebuah pembenaran seperti ini. Oh, kalau menginjil itu urusannya Pak Gembala, Pak Daniel Yanuar. Itu urusan penginjilan, urusan Bapak Daniel Yanuar. Urusannya pendeta pembantu Richard Limanto. Ini urusannya adalah ini kerjaannya dari Pak Darmanto, ya. Pendeta Darmanto. Bukan seperti itu, saudara. Kita semua dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Kita iya kan saya pedagang. Bayangin kalau semua jadi pendeta gimana? Nah. Pola pikir kita mesti berubah. Kita adalah penginjil sambil menjadi dokter. Kita adalah penginjil sambil kita ini bekerja sebagai pedagang. Kita adalah penginjil sambil kita menjadi seorang atlet. Jadi dimanapun kita berada, fokus utama kita adalah untuk mengerjakan rancangan Allah. Yaitu apa? Kita menjadi penjala manusia. Tuhan yang akan mengerjakan. Masalah kita kan takut kan. Nanti gimana ya? Perhatikan sekali lagi. Kamu akan kujadikan.
Kujadikan, berarti Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan hanya butuh ketersediaan kita masuk dalam rancangannya yang mulia. Dari awal hingga akhir Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita supaya kemuliaannya nyata di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Tuhan yang akan bekerja. Masalahnya kita seringkali berkelit sama Tuhan. Gak mau kita. Akhirnya kita mengalami beberapa, aduh kok kayak gini ya, seakan-akan Tuhan gak ada. Jangan-jangan Tuhan gak pernah gak ada dalam kehidupan kita. He always exists in our life. Pertanyaannya, apakah kita masuk di dalam rancangannya? Atau apakah kita menghidupi rancangannya yang sempurna dalam kehidupan kita? Beberapa waktu yang lalu, saya dengar satu lagu lawas. Lagunya gini. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, untuk selamanya. Bayangin, berjalan bersama Yesus, harusnya semakin bahagia. Kalau saudara sekarang mengalami beberapa masalah, beberapa tekanan, saudara ngerasa burnout, saudara ngerasa kering dalam kehidupan saudara, saudara merasa sendiri. Jangan-jangan kita sudah hidup di luar rancangannya. Tuhan memanggil kita dengan kasih-Nya yang sempurna untuk menjamah hati kita. Tuhan datang untuk membawa kebenarannya dalam kehidupan kita dan mengisinya dalam kehidupan dalam pikiran kita. Supaya apa? Setiap pekerjaan kita itu hanya berfokus kepada Sang Raja, Raja kemuliaan yang sudah turun menemui kita. Tuhan Yesus gini, cara Tuhan bekerja bukan hanya memberikan perintah pada kita. Dia memberikan model yang sempurna. Siapa itu? Pribadi Yesus sendiri. Yesus datang bukan dengan agenda pribadinya. Dia datang untuk melakukan pekerjaan Bapa. Dia datang untuk, ada satu lagu kan, He lived to die, rejected and alone. Dia tahu, dia datang untuk mati menebus dosa saya dan saudara. Dia datang untuk itu. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Dia punya segalanya. Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya. Dia hidup sebagai hamba dan setia sampai mati di atas kayu salib. Untuk menanggung dosa saudara dan saya. Supaya apa? Kita bisa masuk dalam rancangannya. Coba kita kalau nanti saudara baca ya. Di Injil Lukas. Di sana dituliskan lebih jelas lagi, lebih detail lagi tentang bagaimana Tuhan Yesus bertemu Petrus. Dan dia memanggil. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Singkat cerita seperti ini kan. Petrus semalam-malam mencari ikan tetapi dia tidak menemukan ikan. Dan Tuhan Yesus menyuruh pergi ke kedalaman. Dan suruh terbarkan jalan. Dan apa yang terjadi? Petrus mendapatkan mujizat di sana. Dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia datang sama Tuhan dan bilang, dia tersungkul di hadapan Tuhan dan dia bilang gini. Tuhan, pergi dari aku orang berdosa. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia Allah yang kudus, tidak pernah membuang orang yang berdosa. Justru dia mencurahkan anugerahnya melalui apa? Panggilannya yang mulia dalam kehidupan Petrus. Hari ini, saudara dan saya, setiap manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ini keindahan kerajaan sorga. Ini keindahan Sang Raja kita. Dia Raja mulia yang seharusnya gini. Saya yakin saudara bisa meneruskan perkataan saya. Upah dosa adalah maut. Harusnya kita terima maut. Harusnya Sang Raja mulia ketika melihat keberdosaan kita. Harusnya dia sangat berhak untuk menghukum kita. Tetapi pun demikian. Dia lebih memilih untuk memanggil kita. Membawa kita masuk dalam kerajaannya. Dan membawa kita, menjadikan kita alatnya, penjala manusia. Sehingga kasih kuasanya nyata di dalam kehidupan kita. Dan dinyatakan melalui kehidupan kita. Dimanapun saudara berada hari ini. Panggilan yang sama. Pribadi yang sama. Datang dalam kehidupanmu dan berkata. Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Just open your heart. Tanggapi panggilan ini. Kiranya kasih kuasanya bekerja dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga. Kami mengucap syukur.
Di tengah kelemahan kami, di tengah kelimpahan kami sadar bahwa Engkaulah yang menganugerahkan segalanya dalam kehidupan kami. Engkau tidak melihat masa lalu kami, justru Engkau menyediakan masa depan kami yang luar biasa. Engkau tidak pernah melihat, Engkau tidak pernah terkesan pada apa yang kami lakukan. Justru semuanya Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Potensi, talenta, apapun Tuhan, posisi dalam kehidupan kami. Tuhan sendiri yang sudah siapkan semuanya. Dan kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa mendapatkan ini semua. Dan kami mau datang hari ini Tuhan. Engkau yang terlebih dulu datang pada kami dan menyatakan kasih-Mu. Kami mau memberikan hidup kami. Biarkan Tuhan menjamah hati kami. Biarkan Tuhan mengubahkan pikiran kami. Dan biarkan Tuhan mengubahkan tangan kami. Kemanapun kami pergi, Injil Kerajaan Allah diberitakan melalui kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, kami berjalan di dalam rancangan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Dan kami percaya rancangan-Mu, kasih-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami percaya meteraikan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau terus mengajar kami untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Injil-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami percaya Injil adalah kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan masuki perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan roti dan anggur. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita semua sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita memiliki Raja yang begitu murah hati. Raja yang mulia yang datang untuk menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan juga saya. Hari ini kita peringati kematian-Nya. Kita peringati pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Sebelum Yesus diserahkan, bersama murid-muridnya dia mengambil roti. Dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku. Tubuh yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan, tubuhnya dicabik, supaya kita bisa bersatu dengan Bapa melalui Kristus. Bukankah roti yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan untuk kamu. Melalui darahnya kita disembuhkan, melalui darahnya kita ditahirkan, melalui darahnya kita dibenarkan di hadapan Allah. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu indah. Engkau bukan hanya mati menebus dosa kami, tetapi Engkau hidup dan bangkit naik ke sorga. Dan karena kesetiaan-Mu yang begitu besar, Engkau menyatakan Roh Kudus-Mu, mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk tinggal dalam kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kebenaran-Mu dinyatakan. Terima kasih buat hari yang luar biasa hari ini Tuhan. Kami hari ini mau bersatu hati berdoa buat setiap jemaat-Mu, Jemaat Rock, GBI Rock Surabaya yang mengikuti ibadah online ini yang berulang tahun di bulan September. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hikmat Allah, berkat Allah yang terbaik nyata dalam kehidupan mereka. Kemanapun mereka pergi, dibuat berhasil pekerjaan tangan mereka. Kemanapun mereka melangkah, Kristus diberitakan melalui kehidupan mereka. Dan aku berdoa buat setiap pasangan suami istri yang merayakan anniversary di bulan ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya keturunan-keturunan ilahi nyata dalam kehidupan mereka. Lahir melalui kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Dan setiap orang bisa melihat betapa indahnya persekutuan di dalam Kristus Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu nyata di dalam setiap keluarga Tuhan. Terima kasih buat hari ini.
Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami bisa memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan hari ini kami mengucap syukur. Mari sama-sama angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Kemanapun Engkau pergi, Tuhan beserta dalam kehidupan-Mu. Kemanapun Engkau melangkah, kuasanya, kasih-Nya dinyatakan di dalam kehidupan-Mu dan melalui kehidupan-Mu. Setiap orang melihat Kristus dalam kehidupan-Mu. Semakin hari karakter Kristus semakin nyata, buah-buah roh semakin bertumbuh dengan sempurna. Engkau berbuah tetap dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap orang akan memegang jubah-Mu dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang Kau sembah. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. Sola Gracia. God bless you all.